Saya nggak tahu orang ini masih ada apa enggak. Tapi jadi anak ini dibunuh sama orang kampung sini juga. Oh, jadi korban pembunuhan. Bukan hanya korban pembunuhan. Jadi dia itu korban ritual. Gimana? Kita mau cerita. Kita di mana nih? Iya, tadi gue juga mau nanya kayak gitu. Kita di mana? Tempatnya namanya Cabria. Nah, di Cabria itu punya satu sudut. Jangan dibalik dong, tumpah dong. Iya, kalau dibalik tuh. Lu kejepit. Nyangkut di kumis. Jadi di Cabria itu bisa buat kerja karena ada co-working space-nya, bisa buat meeting, ya kan? Ya, bisa, Dan bisa. ini ada sudut tempat kita duduk-duduk sekarang ini adalah di bawah hashtag teman cerita karena Cabria itu punya tagline hashtag teman cerita. Jadi kita bisa pas banget dong Kan dengan kita, konsep kita kan mau cerita. Kan itu tadi punya saya Pak, kenapa diminum? Ini soalnya cup baru, Pak. Oh ini cup model baru dari Cabria. Yes. Itu. Baru rilis. Baru rilis, jadi ini tuh sebenarnya sangat mudah sekali untuk orang menikmatin. Cuman yang di sini tuh hanya untuk minuman dingin. Oh yang ini hanya untuk Hanya untuk minuman minuman dingin. Nah itu tinggal buka, tutupnya terus ada tempatnya di sendiri di sini. Jadi nggak hilang ya. Terus udah tinggal nikmatin aja. Nah, kalau punya ada meeting, mau ngopi, mau makan, datang ke Cabria. Kemang Utara 4 nomor 14. Kemang Utara 4 nomor 14. Kemang Utara 4 Udah, nomor udah. 14. Udah. Ini CD-nya goyang. Jadi ngomong terus. Udah. Oke, hari ini Kita ada cerita apa? jadi gue mau cerita pengalaman gue sebenarnya. Waktu gue masih bawain itu acara apa namanya? Percaya nggak percaya? Bukan, Indonesia Got Talent. Oh salah ya. Bapak Coki Zaman dulu Sotang. nggak ada. Zaman dulu Bapak Coki nggak ada. Sotang sih Sitohang. Sitohang. Emang Marga Sihotang ada? Ada, Marga cuman Sitohang. salah, Pak. Cuman salah. Jadi kejadiannya waktu itu kita sempet syuting di Cirebon. Jadi gini cerita. Saya kan ngomongnya di sini. Bapak sih. Maaf. Mic-nya nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Jadi syuting di Cirebon. Nah di Cirebon itu kita datang ke satu, gue lupa nama daerahnya apa gitu. Nah jadi Di kota Cirebon ya? Di kota apa Cirebon ya. Apa di pinggir-pinggir? jadi agak suburbs gitu ya, agak suburbs bener. pinggiran kota biar keren suburbs. Biasa aja ngomong biasa. Suburban. Enggak, lo tau nggak kenapa? Dia bilang biasa, karena di suburbs tinggalnya. Oh iya. Udah, nggak usah nyebut Nggak usah, kita kena bully. nggak usah nebut nama daerahnya Cibubur, nggak usah. Udah disebut. Nah jadi ya sebelum syuting Pale udah bilang, ini lokasinya apa sih? Bangunan tua gitu Pale, katanya tim kreatif nih. Bangunan tua, oh iya, Rumah. iya. Bekas rumah, jadi udah terbengkalai lah gitu. Nah tiba-tiba nyampe di lokasi, Palio gini, astagfirullahaladzim. Kenapa Cik? Gue langsung gitu kan. Ini belum syuting. Belum syuting, baru nyampe di lokasi. Gini Cik, jadi seperti biasa nih, lo ikutin gue ya, ikutin gue, lo percaya sama gue. Dia selalu gitu tuh, kalau dia menemukan sesuatu cerita di tempat itu. Jadi belum apa-apa, dia udah tahu ceritanya apa di situ. Belum di brief tuh. Sebelum di brief, Itu nggak bener-bener baru nyampe. turun mobil. Ah. Ya, gimana Cik tempatnya? Woi, gimana tempatnya? Itu dia tuh. Dia maju ngeliat, astagfirullahaladzim langsung gitu. Wah, Jadi ceritanya, suram nih. ini ada si orang narasumbernya nih yang ceritain dan tahu kejadian-kejadiannya apa gitu. Dia bekas tinggal di situ bukan? Bukan, dulu itu tetangganya yang tinggal di situ, tapi akhirnya rumahnya terbengkalai, ditinggal atau gimana. Jadi rumahnya Rongsok aja udah gitu ya. udah atapnya juga udah nggak ada. Terus dia tuh satu lantai atau dua lantai gitu. Jadi modelnya ini jalanan, rumah, nah lantai keduanya di bawah. Yang yang atasnya yang lantai pertama gitu. Nah, jadi pada saat masuk udah nih biasa terus. Nah, dia ngasih lihat beberapa foto, ternyata di sana itu ada satu anak tiba-tiba habis pulang ngaji hilang. Si anak ini, anak SD masih pakai baju seragam putih merah di fotonya gitu. Hilang, nggak ketemu lah segala macam gini. Wah, udah. Jangan-jangan kalau wewe nih digosip di desa itu Di area orang-orang situ. kalau iya sebelum maghrib atau sesudah Sorry maghrib. gue potong. Kalau wewe itu wewe gombel itu. Bukan. Kalau wewe beda, terbang modelnya gitu. Tapi sama-sama wewe. Kalong. Bentuknya kayak kalong. Kayak kalong wewe namanya. Oh, terus. Nah, jadi dibilang wah nih culik kalong wewe gitu. Terus tiba-tiba
Wah dicari ke sana. Terus tiba-tiba ada yang gini, Pak, coba di rumah itu tua, siapa tahu ada di situ. Samperin, itu sesudah beberapa hari. Bener Jo, ada di rumah itu. Siapa anak Si itu? anak itu udah tergeletak, gue dikasih lihat fotonya. Jadi dia udah gini, matanya udah nggak ada. Waduh. Maksudnya matanya Hilang matanya. Hah? Matanya hilang. Si anak itu meninggal? Bolong. Bolong. Si anak itu meninggal? Iya meninggal. Kulitnya udah kering. Jadi sebelum ini gue percepat ceritanya gitu. Sebelum si Pak Leo dikasih lihat foto itu, dia langsung gini, Bapak, coba Bapak bukannya ada ya foto yang Bapak mau kasih lihat ke kita? Anak-anak pada kaget lihat-lihatan. Oh iya Pak, ini ada foto. Kita nggak tahu sih. Tim kreatif kalau tuh orang bawa fotonya. Nyiapin foto. Nyiapin orang itu udah bawa bukti-buktinya. Tunggu gitu. deh, gue jadi bingung. Ini tuh kejadiannya sudah lama. Udah lama Pak. Ini tahun Oh, dan orang itu tidak 90-an. orang-orang itu tidak berpikir untuk ngelihat ke dalam. Nggak berpikir. Enggak, Tapi tapi akhirnya pas maksudnya kejadiannya udah lama atau anaknya ketemunya lama? Enggak. Jadi kejadiannya itu beberapa hari sesudah anak itu hilang baru ketemu gitu. Oke. Karena orang udah buru-buru panik gitu, nggak mikir bahwa Nggak tahu ternyata di di dalam. situ. Nah, akhirnya beredar cerita bahwa emang diculik sama kalau gue. Jadi tuh kulitnya yang kering kayak di film-film Pak, yang kayak orang disedot sama setan jadi kering, tau kan? Serius lu? Pak, begitu Pak, rambutnya masih ada, mukanya masih jelas, cuman matanya Cuman kempot aja gitu ya? Kempot, ini kempot, ini kulit nempel sama tulang. Ini anak SD SD. kan? Astaga. Wah, udah langsung beredar gini. Terus iya Pak, jadi akhirnya ya udah keluarga terima bahwa dia ya memang Terima, iya. Ya, pokoknya meninggalnya tidak nggak wajar, nggak gitu. wajar gini. Jadi semua ceritanya gitu kata Pak Leo. Iya Pak, sampai sekarang keluarga berdukanya ya seperti itu. Oke, langsung teman-teman semua, gue tadi udah sempat ngasih tahu ke Harsha. Jadi sebenarnya ini bukan akibat goib. Kalau ngewewe enggak, bukan. Kalau memang di sekitaran sini supranaturalnya kuat ya memang sering ada penampakan ini, penampakan itulah gitu segala macam. Tapi itu adalah wujud jin yang memang berarea di sekitaran gitu. Udah nih. Terus jadinya anak itu gimana Pak? Saya nggak tahu orang ini masih ada apa enggak. Tapi jadi anak ini dibunuh sama orang kampung sini juga. Oh, jadi korban pembunuhan. Bukan hanya korban pembunuhan. Jadi dia itu korban ritual si orang. Waduh, pesugihan. Pesugihan. Itu mah episode kita dulu ya. Kalau pesugihan kan tempat. Jadi ini orang ilmu. Salah satunya dia harus Bunuh anak kecil. iya. Tapi kok bisa mencium? Nah itu yang menjadi misteri. Kenapa itu dia bisa kulit nempel ke tulang? Hancur nggak? Maksudnya? Enggak. Itu jadi gini ya, ini yang fotonya memang ya what do you expect, dulu belum ada digital, masih yang cetak kan, Foto cetak. foto film gitu. Jadi posisi ini masih pakai seragam putih merah, kepalanya ke atas gitu, tangannya ke situ kering, terus matanya udah kosong sini bolong, kelopaknya nggak ada. Enggak, cuman kan gini. Kan kalau misalnya ada mayat or something atau apapun itu kan, apakah menggelembung kayak or something atau apa? Ini enggak. Tadi gue bilang kering dan kulit nempel di tulang. Kan maksudnya kalau 5 hari ya Iya, biasanya bengkak, bau gitu. Ini enggak. Jadi Pak Leo bilang, ini orang menggunakan ilmu hitam supaya nggak tercium gerak-geriknya dia. Orangnya laki-laki dan sebenarnya dia kerjasama sama pasangannya apa gimana gitu, gue lupa. Tapi ceritanya gitu. Sadis juga ya. Wah sadis. Jadi orang-orang yang ilmu, ya itu kayak si serial killer, siapa namanya orang Indonesia yang sebenarnya buat ilmu. Yang dukun itu. Dukun AS. Dukun AS. Suraji gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah akhirnya ya kita ibarat kayak detektif, kita menyelesaikan satu Mencari tahu kasus tanpa sengaja gitu. Kasusnya terbongkar akhirnya. Ternyata dia bukan di Gondol Kalong Wewe. Dia adalah korban dari ritual orang yang mencari ilmu gitu. dengan alibi psikolog wewe. Kalong Wewe karena memang Karena dianggapnya udah rumornya seperti itu. kayak gitu. Bahwa Urban legendnya ada kalong di situ gitu. Akhirnya dia punya alibi lah, maksudnya bukan tahu orang atau apa.
Soalnya gue bikin kayak begini lah, atau juga Lo kedengeran tahu seperti itu. apa yang Pak Leo bilang? Kurang tahu. Oh, lo tahu apa yang Pak Leo bilang? Pak Leo bilang, orang ini pada saat pemakaman datang ke rumahnya. Wah, Ke rumah gila keluarganya. ya. Itu psikopat. Bukan psikopat Bukan lagi ya. psikopat lagi, kotor kupingnya dia. Kopetnya dari Keluar. Aduh. Kayaknya kalau tumbal dia ritual buat Tumbal? bukan psikopat sih, memang dia Iya, memang dia. untuk menilai sesuatu Benar. aja. Iya. Benar. Udah nggak jadi Mufrad, psikopat. Udah nggak jadi psikopat. Dia benar berarti memang Tumbal bahasanya tumbal. Dia butuh tumbal untuk dia dapetin Ilmu. persyaratan ilmunya dia gitu. Wah itu Tapi orang itu sekarang yang pas Pak Leo cerita itu orangnya sudah tidak tinggal di desa di Oh, udah kampung nggak itu, ada. udah nggak ada, udah pergi. Gitu. tapi pada saat upacara pemakaman atau Ada dia datang ke dia rumah. datang ke rumah. Wah, gila. Nah, itu yang almarhum Pak Leo yang memang kemampuannya buat gue dia bisa jalan ke belakang ya, melihat semuanya yang terjadi, melihat dan dia balik lagi. Hampir orang-orang yang punya kemampuan itu dia bisa menyampaikan cerita. Dia tahu mana yang harus diceritain, mana yang Mana enggak. enggak. Gitu. Ada etikanya kan, baik lagi kayak waktu itu kan kita ngomong. Ada etikanya. Ada etika Gitu. Padahal sebenarnya syutingnya bukan mau berurusan sama itu Bukan ya. karena mau cerita soal cerita Kalong Wewe. Bener nggak di kampung itu memang Ada urban Kalong legend, Wewe? ada Cikalong Si Kalong Wewe. Kita kan, gue kan juga mikirnya gitu karena gue tuh daripada baca skrip, lebih baik tim kreatif itu cerita sama gue, ngobrol. Gue akan lebih nangkep gitu ceritanya. Nah ternyata memang Pak diminum dulu Pak. ini belum, ini tadi buat properti memang. Ini belum diisi. Kalau saya tadi saya isi, Pak. Tadi diisi. Nah, bagus kamu kalau diisi. Saya telat tadi ngisinya. Katanya tadi saya disuruh bayangin ini diminum sama dia. Ya tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya ternyata banyak hal yang tidak terduga di biasanya lo syuting itu gitu ya. Tapi malah menimbulkan cerita baru. Cerita baru. Gitu ya. Dan memang kejadiannya beberapa kali kita di percaya nggak percaya tuh dulu gitu. Yang kasus yang rumah kentingan tuh, Iya. kan itu akhirnya jadi nggak taunya bongkar ternyata rahasia orang. rahasia Gitu. orang gitu. Nah, Walaupun iya. itu semua nggak terungkap secara langsung kan. Nggak. waktu itu. Yang kentingan tuh pernah kita bahas juga ya. Nanti lihat di sini bisa Iya, lihat. di ujung. Ya, ada ya ntar di Pernah ada kita caption bahas. gitu ya. Nah, Ada. Siapa ya? Terus nanti kita mau ngerimain juga sama yang nonton Ombre Pabre. Ombre, Pabre, Mas Bre dan semuanya. Kita sudah kemarin nih yang beberapa waktu yang lalu udah muncul tuh Cere, cerita Kak Ray, Cerita ya. Kak Ray. Dan terima kasih juga buat YouTube ya, kita udah monetize. Thank you men, gila loh. Kita udah berapa? Saya. Udah monetize kan? Udah. Amin, Enggak, ya kalau Allah. kita tuh menetes Pak. Kalau Ombre Pabre yang punya cerita-cerita bisa di-share di kita juga. Betul. Nanti kita bisa undang. Dan jangan lupa kalau udah pakai ini saya pasti susah Pak ngomongnya. Subscribe, like, comment dan ding ding ding. Wih. Untuk dapat notifikasi video terbaru apa yang akan muncul. Waduh, jangan lupa kalau misalnya mau meeting, mau ada event, bisa ke Kabri ya. Ini tadi saya mau cerita di Kabila itu suka ada event kalau di weekend. Oh, weekend itu ya? Weekend. Ada yang baca tarot ya? Ada banyak tarot, ada tenis pager. Ya Allah. Terus bikin apa tuh namanya Pak? Oh, ini sculpture. Gucci. Ya kayak di film. Oh, ini. Ceramic. Pottery. Ya. Oh, pottery. Terima kasih Gabria. Thank you, Kabri ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Di next cerita kita selanjutnya.